Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Baru let call. Let call kok disambut kayak begitu. Yang presiden aku. Let call Teddy Indra Wijaya. Kenapa si let call Teddy ini bisa dielu-elukan begitu? Sekarang menurut gue kalau misalnya di Indonesia kan dielu-elukan dikit, orang langsung mengaitkan dengan pilpres. Di antara 4 orang tadi, menurut lo mana yang paling mungkin maju ke pilpres? Kan MBG itu singkatan tuh. Apa tuh? Mas Bahlil Gibran. Kalau menurut lo kalau Teddy mungkin nggak jadi wapres? Nah itu dia kalau dari sisi popularitas. Misalnya Bahlil maju, Teddy Indra Wijaya maju, Gibran maju, AHY maju. Yang lu vote siapa? Menit ya, beberapa jam yang lalu ya. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang saya kalau ke Jogja Mau bulan Gibran. jadi tinggal pilih. Orang makin tertutup, makin mudah makanya bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo yang buka dong. Biasanya kan apa lo? Most 1058. Ya itu kan kalau di radio bang. Kalau di sini kan gue masih culture shock nih. Kenapa? Ini gue sering nonton podcastnya soalnya menemani gue hampir setiap malam. Hampir semua politisi-politisi lo ajak bercanda, lo ajak ngobrol, tajem semua. Prof Ferry ini marah-marah di sini nih waktu itu. Iya. Dan lo tau nggak? Ibu Koni juga di sini, Ibu Koni. Di situ juga banyak situ. Okay. Jadi tapi politisi-politisi yang duduk situ tuh patuh sama produser Tim. gua. Maksudnya? Bang, mundur. Bang, maju. Lo gimana? Lo nonton Piala Dunia? Teman-teman, ini Bayu Oktara, teman gua, ya seleb lah kalau dia penyiar radio ternama. Biasa di Most 1058, the best, The source, your best source for all information. Dan tetap ada Saum dan Gusti. Iya betul, ini adalah tim produser kita di radio. Dan jadi setiap Selasa teman-teman, gue tuh sama Bang Hensa kita siaran di Mos Radio. Nyerempet jurang. Cuman kadang-kadang ya kita yang deg-degan, dia santai-santai aja kayaknya. Tapi banyak yang backingnya seneng. banyak nih dia nih. Iya. Ya kalau lu mesti cari backing juga. Masih cari. Nggak, itu Piala Dunia gimana? Lo nontonnya sekarang gimana kan kelihatannya hype-nya tuh ya gimana ya? Di Indonesia. Iya. Di Indonesia rame, walaupun banyak yang sentimen negatif gara-gara kan OTT-nya kok begini sih, kok begitu gitu. Itu gimana sih, kok bisa bayar ya? Nggak, katanya disuruh bayar kan kalau mau lewat Maxim apa ya kalau? Iya kan ada Maxstream. Oh Maxim aja zaman dulu tuh. Oh iya. Oh gua nggak tahu loh. Ya gitu. Ada Maxstream, ada Vola Play, terus ada Transvision juga, terus sekarang TVRI Trends juga bisa. Nggak kan, pertanyaan dari orang-orang banyak, lu gimana sih? Kan bayar hak ciptanya apa? Hak cipta ya? Hak siar. Hak siarnya kan pakai duit APBN, duitnya rakyat. Kok rakyat mau nonton disuruh bayar lagi? Iya, yang gratis itu adalah yang nonton pakai antena di FTA. FTA itu free to air. Free to air. Kita nonton langsung di TV pakai antena atau pakai STB ya. Nah, ya ada pakai decoder gitulah. Iya, itu gratis. Tapi di kalau TVRI Nasional dan TVRI Sport. Tapi kalau di OTT-nya ya memang ada biaya subscription. Oh. Gitu. Karena kan bisa nonton kapan aja, di mana aja, highlight juga bisa dapat gitu. Oh gitu. Iya. Nah, kemarin tuh rame katanya, oh ini kok TVRI mana sih? Kok nggak ada iklannya, nggak laku ya? Kan ini duit negara harus dibalikin. Lah gimana sih? Gimana menurut lu jangan ketawa-ketawa di sini. Soalnya kalau dikasih iklan orang komplain, nggak dikasih iklan orang komplain. Tapi secara peraturan, jadi ada beberapa klausul, setahu gue ya bang. Kalau mau ada iklan, memang yang non official sponsor itu di luar
body program. Jadi 20 menit sebelum kick off tuh ada program pembahasan, line up. Nah itu boleh tuh disponsorin, iklan masuk di situ. gitu. Nonton bareng itu disponsorin, podcast disponsorin. Oh. Tapi kalau pada saat pertandingan itu biasanya ya official sponsor aja. Kalau waktu itu sih Toel di bangku itu juga. Toel juga di sini. Toel juga di situ. Dia bilang belum tayang ya Toel. Itu dia juga cerita serba-serbinya Piala Dunia. Apa dia bilang? Ya sekarang kebanyakan negara. Negaranya 48. Iya, 104 pertandingan. Iya, 104 pertandingan dilaksanakan di 3 negara. Tapi dia ini juga ntar di 100 tahun Piala Dunia di 2030 itu malah lebih ribet pelaksanaannya, pembukaannya di Amerika, terus pelaksanaannya di 2 benua Eropa dan Afrika katanya. Iya. Jadi agak ribet, banyak. Dan pesertanya lebih banyak lagi dari sekarang. Dan harusnya Indonesia masuk dong ya. Emang Indonesia kenapa nggak bisa masuk? Kita sebetulnya udah masuk, cuma level hampir. Ya iya bro, level hampir kan, hampir masuk loh. Iya, itu juga nggak semua loh bisa sampai level situ. Iya. Nggak semua negara bisa masuk ke level hampir. Kenapa ya waktu itu gagal? Apa sih waktu itu kalau politisi bilang tuh Level lebih baik nyaris jadi? Bukan Nyaris daripada hampir menang gitu. Lebih baik nyaris kalah daripada hampir menang. Nah, ya gak sih? lebih baik Nyaris kalah daripada hampir menang. Iya dong. Kalau hampir menang, lo nggak menang kan? Kesal kau menang. Kalau nyaris kalah, menang. berarti ya. Canggih. Bagus. Bisa begitu loh. Nah, si Piala Dunia ini kan yang seru katanya salah satunya nih, mungkin jadi panggung terakhirnya Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Iya. Udah gitu ya itu kan nanti yang menyerahkan piala Donald Trump tuh katanya. Mesti sih nggak boleh bro. Harusnya. Kalau di statuta FIFA tuh negara tuh nggak boleh ikut campur katanya. Iya, tapi waktu terakhir yang World Cup gitu, Club World Cup yang Chelsea juara, itu yang ngasih Donald Trump. Bahkan ikut lift the trophy. Oh ya? Ikut ngangkat. Ya nggak sah dong berarti Chelsea juaranya tuh. Nggak gitu dong. Liverpool belum pernah juara. Oh udah pernah. Don't worry kalau Liverpool menang terus banyak dia menangnya. Men, gue mau nanyain ini, mau ada Gusti. Lu ngelihat mahasiswa kemarin yang nerima bayaran, menurut lu gimana tuh? Kalau gue nih, standpoint gue. Kalau menurut gue sih salah yang ngasih sih. Yang ngasih apa nih bang? Yang ngasih duitnya. Emang terkonfirmasi? Ya kan udah diakui sama ketua BEM-nya. Kalau gue sih begini, kan namanya mahasiswa ya, dalam tahap belajar. Jadi kalau kemudian dia salah ya nggak apa-apa, namanya mahasiswa belajar. Kecuali dia udah jadi sarjana, nggak boleh. Gitu, nggak boleh juga kalau belum sarjana ngaku-ngaku sarjana. Emang ada? Ada. Hati-hati. Tapi nggak apa-apa, ntar kita bahas juga. Oh iya benar. Nah tapi kalau menurut kacamata lu gimana? Kalau gue sih menurut gue mahasiswa. Apalagi dia ngaku, terus dia secara terbuka lagi, 2 juta buat ini, 2 juta buat ini, 2,5 juta buat ini gitu. Ya, tapi kan orang jadi mempertanyakan bang, maksudnya ini perjuangannya real gak sih mewakili suara rakyat? Jangan-jangan lu karena dibayar aja. Nah tadinya dia real bro. Tadinya. Masa dia nggak tahu dari awal kalau itu dibayar? Kan pembayaran di belakang. Tapi kan dijanjiin sesuatu dong. Oh ya? Mungkin, gue nggak tahu ya. Tapi mungkin nggak dia nggak tahu awalnya kalau itu akan dibayar. Gue rasa dia nggak tahu. Nggak mungkin bro, mahasiswa itu tahu bakal dibayar. Dan gue rasa ya, kalau dia tahu bakal dibayar, dia nggak akan ngaku dibayar. Mau kepala jadi kaki jadi kepala, dia akan ngomong gue nggak terima. Yang jadi permasalahan sebenarnya kalaupun emang ini dibayar dan ada budgetnya untuk nyari mahasiswa, nggak mau cari yang lebih enak ngomongnya gitu. Itu tadi dibuka tuh sama mantan rektor UBK tadi kemari. Apa katanya? Oh tadi kesini? Dia bilang begini, di UBK itu khususnya Fakultas Hukum memang ada kelas profesional. Dan kebanyakan juga yang ikut di situ memang teman-teman dari kepolisian.
Oh. Jadi mungkin ya daripada nyari orang lain, nyari temennya aja gitu kan. Apa hubungannya sama polisi? Lah enggak, itu kelas profesionalnya kebanyakan Polisi. teman-teman aparat kepolisian. Oh. Jadi mungkin dia dapat mungkin dapat tugas dari komandannya. Komandannya adalah Siapa tahu Ya, lah. tahu lah. Gitu. Terus kemudian lu carilah itu mahasiswa. Oh, kampus saya aja, Pak. Oh, aman Pak, aman beres. Salah, boleh ngomong. Kampus aja, Mas. Nah, aman. Nanti saya ini aja dan. Oh, dan. Ntar saya beresin dan gitu. Jadi Eva tuh muncul. Ya tapi kan sebenarnya ya kita masih berharap kalau zaman dulu Bang Hensa waktu di depan saat demo, gimana lagunya Bang? Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. Ah itu tuh gila tuh. Itu Kita mau gebu-gebu. 98. 98. Gue juga ikut Bang, 98. Waktu itu masih Trisakti, tapi cuma foto-foto doang. Oh, Nggak ikut nyanyi. waktu demo turunkan harga pelek lu ikutan? Ikut. Lagi permaisuri ban bikin pelek 25 juta untuk mahasiswa, yang benar aja lu. Serius? Iya. Ya kita demo lah. Enggak sih. Enggak. Nah, maksudnya Gue serius banget lagi. zaman dulu itu kan kita ngelihatnya semua gerakannya masif. Udah gitu semuanya yang diperjuangin sama. Nggak ada mahasiswa yang berseberangan. Kita saling jaga walaupun banyak banget tuh kan yang masuk jadi provokator kan Bang. Cuman kita nggak curiga tuh kalau dikasih nasi bungkus, dikasih es teh manis. Terima kasih Bu. Oke, kita makan langsung. Dan kita aman-aman aja dulu bro. Gak Iya. takut kena racun gitu. Ya udah makan aja namanya dikasih. Serius Gus. Waktu itu dikasih itu sebetulnya kan kita juga mestinya kan kita agak deg-degan ya. Iya kan, bisa Ini apa diapain, aja. enggak kita percaya sama ibu-ibu itu kan dikasih kisah kita makan aja. Nah tapi sekarang kalau dilihat Itu sosial sebelum media, memang tapi itu bro. Kita tuh makan apa yang dikasih teh kita minum, dikasih kopi kita minum. Memang sebelum ada kasus Jessica bro. iya sih, kita belum kenal namanya cyanida tuh belum kenal kenal Bos. tuh. Iya memang. Itu gimana itu kasusnya? Iya Kok kan kita udah lompat-lompat gini gak apa-apa ya? nggak apa-apa dong. Ya, itu gimana Kan udah maksudnya? keluar tapi. Serius? Udah keluar Jessica. Udah bikin film di Netflix Bang. Belum nonton? Udah, tapi Oh. emang udah keluar dia? Udah. Oh udah Keluar. Bahkan sekarang aktif di thread dia. Oh dia ngomong apa? Dia bilang ada yang mau bikin kopi nggak? gitu. Ada yang mau saya bikinin kopi? Dia bilang bukan masih gitu. lama bro di penjaranya? Enggak, udah keluar. Oh gitu. Udah keluar Bang. Coba ntar tolong dicari tahu ya. Diverifikasi. Jadi kalau memang belum keluar di bawahnya lu tulis ternyata Jessica belum keluar. Iya udah. Tapi undang ke sini Bang. Enggak. Lah, kenapa Kan sih? belum keluar. Kalau udah boleh. suruh bikin kopi. Ya. Hah? Cicipin dulu. Baru dia ngomong di sini. Ngeri-ngeri. Aduh, tadi kita lagi ngomong apa sih Bang? Jangan itu demo. Oh demo. Nah iya. Nah kalau sekarang tuh di sosial media ramenya adalah kok yang demo begini sih. Jadi terpecah nih, nggak satu suara. Jadi orang meragukan ini perjuangan mahasiswa kayaknya belum tentu mewakili suara rakyat deh. Gitu. Menurut lo gimana Bang? Kalau menurut gue memang Masih bisa nggak kita mengandalkan mahasiswa untuk menyampaikan suara rakyat? ya itu emang cuma andalan kita sekarang ya mahasiswa bro. Kenapa mahasiswa? Karena oposisi udah nggak ada. Oke. Media massa juga mungkin terkungkung dengan kue iklan. Ya takut nggak dapat kue Betul. iklan juga. Ya karena karyawan harus gajian. Ya, terus partai-partai politik udah jadi satu koalisi. Jadi emang kalau nggak dosen yang gajinya kecil itu, ya mahasiswa harapan gitu. Ini kita tuh sering banget ngomongin gaji dosen, nih nggak ada keinginan untuk naikin gaji dosen apa? Harusnya sih ada ya. Nggak, tapi ini bro ya masalah gaji itu jadi dilema buat pemerintah. Misalnya gaji dosen dinaikin, ntar gaji guru honorer minta dinaikin juga. Kan harusnya emang begitu dong. Harusnya emang dinaikin semua ya. Iya, tapi nggak ada anggarannya karena anggaran dipakai buat aduh nggak berani gue nyebut. MBG, Iya, salah satunya Operasi Desa Kelurahan Merah Putih. itu salah satunya. Terus buat apa lagi? Buat beli truk pick up, beli motor. Buat bayar mahasiswa. Yang mahasiswa nggak dibayar dong. Nggak ada. Nggak ada. Apa-apa. Itu anggaran pribadi. Ya. Duit Itu, pribadi. itu, lo tahu banget ya. Iya, kalau ditanya dari mana duitnya kan jawabnya adalah Iya. pokoknya Baik. ada. Ya, pokoknya ada. Terus. Iya itu. Lo kemarin nonton ini gak? Apa itu? Nih. Ada ini bro. Ada cuplikan. Nanti dimasukin cuplikannya. Cuman, Nih lihat nih. Itu waktu Prabowo pidato di depan nelayan. ya, Terus ada yang belum disebut. nama pejabat nih Iya, ada nama pejabat yang di belum Gorontalo. disebut. Iya, bentar nih.
Mana tuh ya? Tadi ada. Kok harusnya kan pokoknya ada ya? Harusnya ada, pokoknya ada nih. Iya nih lihat. Nih bro. Nih. Tar. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Idola dia. Idola. Baru let call. Tuh. Let call kok disambut kayak begitu. Tapi ya gue bingung deh. Dia itu Yang presiden aku. kena. Itu bro. Teddy itu misterius loh. Dia bisa kayak gitu loh. Kenapa sih sekarang kok apapun yang dia lakuin kok kayaknya salah tuh, kenapa sih? Ya, sebetulnya sih menurut gue ya karena banyak orang iri aja sama dia. Iya. Ya kan tapi gue bilang ya Kel, dia tuh misterius banget men. Dia lulukan ngetop main OB enggak. Sial. Ya kan? Main sinetron enggak, main film enggak. Dia politisi bukan, artis bukan. Menurut lo yang pernah merasakan gegap gempitanya elu-elu dari ibu-ibu gitu ya. Kenapa si Teddy ini bisa dilulukan begitu? Itu dia yang gue nggak tahu. Kenapa Menurut dia? lo, Mungkin karena dia muncul sebagai sosok hero yang waktu itu gendong perempuan lagi kampanye, dapat empati. Wah, perempuan-perempuan kan ngelihat sosok laki-laki yang bisa diandalkan. Aku ingin digendong sama Mayor Teddy. Zaman dulu kan Masih Mayor dulu. Mayor. Enggak tunggu sekarang gue tanya sama lo dulu. Waktu lo dielulukan itu menurut lo karena faktor apa? Apakah karena lo ganteng atau emang lo lucu waktu itu di OB? Kenapa waktu itu? Oke. Mungkin ada irisan ya dan bisa menjawab kenapa Teddy begitu dielulukan. Karena dekat dengan penguasa. Enggak lu waktu itu. Iya, gue juga dekat dengan penguasa. Emang lu dekat sama penguasa? Enggak sih. Oh, lu dekat sama Surya Paloh ya? Waktu itu Surya Paloh penguasa. Dan bukan yang bikin yang bukan yang bikin sitkom OB juga. Oh ya bukan ya. Aduh. Yang bikin sitkom OB pemiliknya. Depannya H juga tuh sama kayak nama gua kan. Iya. Ada T-nya. Udah dong. Gak usah dijelasin. Gak usah diterusin. Oke. Alasannya waktu lo dilulukan. Itu menurut lo karena apa? Nah itu dia juga gue bingung. Ganteng juga enggak. Siapa? Gue. Udah gitu lucu juga bukan pelawak. Enggak. Pinter acting juga enggak. Cuman gue manis aja katanya. Mungkin itu irisannya. Ya tapi lo pernah bikin offline kan? Ya. Off air gitu. Oh ya, alhamdulillah sering. Jadi waktu itu kita keliling Indonesia tuh sama teman-teman pemain OB. Misalnya nih. Ini misalnya gue MC-nya ya. Selanjutnya kita sambut Bayu Oktara. Wah, Gusti. Oh gitu? Iya. Gak Bayu ya? Enggak. Bukan Bayu gak gitu ya? Ya gue dipanggil Gusti. Cukup lama gue dipanggil Gusti. Sampai sekarang juga masih banyak manggil Gusti. Gitu ya? Tapi waktu itu karena Beda gue sama Gusti sebenarnya gak sama. Kalau Gusti itu kan tokoh yang si laki-laki tengil, udah gitu suka godain perempuan, sok kecakepan, baju gedombrongan, dan kalau nembak cewek, nah di sini bedanya, dia deketin cewek, Gusti ditolak. Kalau Bayu deketin cewek, digaplok istri. Enggak, tapi waktu itu lo jadi Gusti tuh dia perannya tuh di bagian apa sih men? Dia itu sebenarnya nggak ada waktu pertama kali gue casting. Hah? Gue tuh jadi si Sayuti waktu pertama kali gue casting. Sayuti? Jadi Sayuti yang tukang angkat galon. Yeah, jadi si OB-nya itu. Terus. Nah gitu sampai terakhir casting Sayutinya ada 2 nih. Terus dibilang sama si tim dari RCTI itu, lu kita bikin karakter baru ya. Lo gak dapet jadi Sayuti. Kenapa emang? Ya mata lo kebandelan. Hah? Kebandelan matanya bagaimana? Iya makanya kita butuh satu karakter, tapi kita suka, makanya kita bikin karakter karyawan HRD yang pokoknya buadung banget deh. Oh, iya udah oke kalau gitu. Nah itu muncullah itu. Nah balik lagi ke pertanyaan gue, kalau menurut pengalaman lo kenapa si Letkol Teddy ini bisa dielulukan begitu? Karena dia ada di waktu dan circle yang tepat. Oh gitu. Kalau atau gue gampangin lah. Gimana?
Kalau menurut lo Tampang gimana menurut lo? Oh ya gantengan gua. Nggak, tapi tampang itu berpengaruh untuk dilulukan gitu. Oh iya pasti. Karena kan makhluk visual, komunikasi kan bang. Iya kan? Iya. Vokal verbal visual kan visual ini banget tuh. Tapi emang kalau menurut gua akhirnya banyak yang iri aja. Kenapa Karena- sih iri? Yang iri siapa? Ya gua nggak tahu siapa, makanya banyak diguncingin, terus banyak diomongin. Kan Wapres Gibran aja kagak pernah ada kayak gitu. Lo punya nggak Apa tuh? hasil liputannya yang pas Kucing. cari gitu, nggak dicari Gibran gitu ada nggak? Yang gue tahu Jokowi ada, Prabowo ada. Dulu kayaknya waktu kampanye ada sampai dia keluar, tenang saja Pak, saya sudah di sini. Abis itu nggak dilulukan lagi, nih. Udah beres. Karena udah kepilih. Langsung ngelus kucing. Bukan dilulukan tapi dielus-elus kucing. Tapi ini tim gue bro. Kan gue bilang emang Teddy sering ya dilulukin. Dicari videonya banyak bro. Yang dia lagi jalan-jalan di mana ke Ragunan segala ya. Dikerubungin orang. Organik tuh. Organik. Oh tapi gue pernah nge-MC wedding yang datang RI1 Pak Prabowo, udah gitu lengkap kan dengan ya Teddy, Bahlil, Pak Teddy, Pak Bahlil dan Pak siapa lagi ya? Ada beberapa lah ya. Ya Mas, Pak Rizky itu pasti, sama ada lagi Seknek Prasetyo. Oh Pak Prasetyo. Nah itu datang. Teddy itu paling banyak dimintain foto sih sama orang yang datang ke kawinan itu. Mungkin karena memang sosoknya, aduh lo tuh, aduh gemesin banget gitu. sih, gitu unyu banget, gemoy, lo kasihan banget lo dihujat sama banyak orang. Tapi kan gue pernah Sabar ditanya, ya, gue pernah ditanya bro, kenapa kok Prabowo nggak segitunya? Kenapa Teddy tuh banyak banget diajak foto? Nah gue jawab sama teman wartawan itu, gue bilang, ya Prabowo kan ada pas pampresnya. Kalau ini Gak enggak, sembarangan orang bisa deket kan. nggak boleh dong. Tapi kalau ini kan gak ada, jadi bebas-bebas aja. Jangan-jangan itu jawabannya kenapa Gibran gak ada yang ngelulukan. Ya tapi Gibran juga gak ada pas pampresnya. Ada bro. Enggak gini, sekarang gue tanya sama lo. Prasetyo ada pas pampresnya gak? Enggak sih. Kayak gituin gak? Kayak tadi gak dilulin gak? Enggak sih. Enggak kan, berarti ternyata faktor pas pampres bukan faktor, bukan variabel. Bukan variabel. Kalau kata dosen itu. Bukan variabel penentu. Oh. Jadi variabel penentu. Jadi ada yang lain. Ya menurut lo apa sebagai Gusti saat itu? Ya Kan diulur. enggak, gue sih ngebayangin ya. Gue yakin banget Mail nggak mungkin dilulukan kayak lo. Iya kan? Jadi gue kebayang pasti yang dilulukan itu saat itu bukan juga Pak Taka. Ya apalagi satu lagi siapa tuh? Yang Pak Hendra. mulu Hendra nggak mungkin. Pasti gue kebayang yang dilulukan itu ya Syasha sama lu. Sama Sayuti. Sayuti ya, 3 orang itu kan pasti ajak foto itu. Bukan juga Tika Pakabean kan? Dia juga, Odah tapi juga. karena Tika adalah orang yang mau sudah terkenal Betul, sebelumnya. betul. Nah tapi menurut lo, ya apa waktu itu faktor sampai akhirnya kok gua yang dilulukan ya? Kenapa bukan Taka? Kenapa bukan Hendra gitu? Karena kan gue sering disuruh push up. Gue rasa banyak orang kasihan aja gitu. Nah sekarang Teddy kan banyak dihujat juga nih sama orang yang ngiri. Jadi malah aduh kasihan banget sih lo gitu kali ya. Karena kan kita kan orangnya pemaaf bro, nggak bisa ngeliat orang dizolimin. Lo kayak Brazil lawan Kolombia, pasti lo pengennya Kolombia yang menang. Kolombia ya kasihan soalnya. Udah ada yang mati bro. Waktu itu Escobar kalah sama Amerika Serikat. Ya, dia bener. bunuh diri. Dia zaman bola. dia ngegolin bunuh diri yang bikin Kolombia kalah dan tersingkir. Mati bro. Yang bener. Ditembak orang. Gara-gara bola. Gara-gara dia bunuh diri. Bola tuh bisa bikin perang loh. Waktu itu Honduras lawan El Salvador. Kalau gua nggak salah. Perang negara. Perang negara. Fans. Perang negara bro. Abis itu kan mereka berantem di lapangan tuh. Itu Piala Dunia tuh. FIFA Di lapangannya berantem. gua nggak tahu ya Piala Dunia apa bukan. Tapi Honduras lawan El Salvador di lapangan kalah 1-0 apa? Terus? Gue lupa siapa yang menang Honduras atau El Salvador. Terus berlanjut keluar pertandingan perang 100 hari bro. Negara sama Negara sama negara gara-gara bola. Serius men. Yang menang siapa? Yang menang di lapangan gak? Oh ya nggak tahu ya itu. Nggak maksud gue itu catatan kelam di sepak bola juga kan. Kok bisa sepak gitu ya? bola kan bila ada 2 hal yang menyatukan dunia. Satu. Sepak bola yang 2. musik. Iya betul. Gitu. Nah gara-gara itu jadi bener gak sih gitu. Jadi dipertanyakan Nah, ya. setelah gue tanya lagi, Saum. Yes, Lo kalau ketemu Mayor Teddy minta foto gak? minta lah. Kenapa? Kenapa lo minta foto? Karena
Dia lucu. Lucunya Apaan lucu? apa lucunya? Kayak dia kayak gemes gitu loh. Tuh kan gemes. Kok Kan dia gemes? Kayak gemes. Lo gak Lo takut? kenapa gak ngajak foto Gusti? Karena nggak ngegemesin. Dan semua orang kan juga tahu dia, jadi ya lumayan lah. Oh lo pansos ya? Pansos dikit. Iya. Lo bisa pansos sama Mayor Teddy? Ya kalau misalnya ada Let call Teddy, Let call. sorry. kalau misalnya ada kesempatan foto ya. Oke. Foto. Pertanyaan yang lebih sulit. Ah, Sini lu deketan biar masuk Sini. ini. nggak bohong. Enggak, biar suaranya Iya ada masuk aja. suara. Oke. Suara. Sebutkan mana yang lo ajak foto secara urutan ya. Ya, Lo bertemu dengan 4 orang ini. 1, AHY, oke. 2, Gibran, 3, Let call Teddy. 4. 4 siapa ya? Pak Bahlil dong. Bahlil ada. Wah, Kanda. Siapa aja yang lo kita ajak foto urutan? Yang pertama Nah, urutan yang pertama. Yang Ya ulang ya. Ada AHY, ada Gibran, ada Teddy, ada Bahlil. oke. Yang pertama aku bakal minta ke Pak Bahlil. hah? Kenapa? Surprise. Karena Pak Bahlil lucu. Lucunya? Lucu aja. Kanda suka gaya Dinda. Yes sir. Gitu kan. Oh, lu ketawa. Pasti bakal Pak Bahlil. Oke, Bahlil. Yang kedua. Ya udah Pak Bahlil, apa namanya, Pak Teddy, Hah? Tadi udah tuh ya. Alasannya udah. Terus. Mas AHY. Kenapa? Karena dia kayak karismatik aja. Oke. Karismatik. Tar dulu. Karismatik dong. Karismatik aja, dia karismatik. Berarti nggak karismatik jadinya. Berarti dia karismatik banget. Nah sebentar. Dari 4 orang itu sebenarnya secara hierarki jabatan paling tinggi kan Mas Gibran. Kenapa di lu orang yang paling terakhir lu mau ajak foto? Ini jawabannya harus bener Nah, kan? enggak. Enggak, terserah lo, gue cuma pengen tahu aja. Sama aja kan kalau lo gak berkenalan bisa kita edit itu. Iya bener. Oke. Pengen tahu ini ngobrolan. Namanya juga di kedai kopi. Iya. Betul. Karena ini dia kan harus jaga wibawanya, jadi aku agak segan lah sama dia. Oh. Bagus gak sih jawabannya? Bagus. Kenapa agak segan ya? Iya agak segan aja kan, karena kan dia wapres kan. Kita tuh harus menghormati dia gitu. Tapi kalau niatnya pansos kan justru lo foto sama wapres, skala lo langsung naik lebih tinggi bro. Iya. Lah nggak tahu. Kalau fotonya sama beliau, ya kalau misalnya ada kesempatan pasti aku akan minta foto gitu. Tapi kalau misalnya diurutin kayak gitu. Iya paling nggak lo dapat respect para ASN. sorry. Itu dia aja deh. Jadi Bahlil nih. Bahlil Bahlil satu ya? tadi. Kanda Bahlil. Iya betul. Luar biasa. Aku suka gitu. MBG. Mas. Jauh Ya sekali. tapi ini menarik bro. Dan ternyata kan memang dari Saum juga kita tahu bahwa Teddy sangat mungkin gitu. Nah. Dia lulukan begitu. Nah sekarang menurut gue kalau misalnya di Indonesia kan dilulukan dikit orang langsung mengaitkan dengan pilpres. Di antara 4 orang tadi, menurut lo mana yang paling mungkin maju ke pilpres? Empat-empatnya mungkin bro. Empat-empatnya. Empat-empatnya mungkin. Kansnya. Empat-empatnya punya kans. Bahlil ketua umum partai politik. Berhak banget. Dia tinggal tanda tangan atas namanya. Calon presiden Golkar Bahlil Alden itu tanda tangan sendiri. Berangkat. Nah terus mau apa lo? Nah gitu kan. Pakai itu ya. Tanda tangan kan. Gitu. AHY begitu juga. Gue juga yang tanda tangan. Ketua umum gue juga tanda tangan. Rekomendasi. Iya. Mana ada yang berani? Ketum tolong nama saya aja nggak berani. Nggak bro. mungkin. Nggak berani. Mas Gibran bapaknya bro. Oh, Mas Gibran tuh karena kalau misalnya maju harus lewat parpol nggak sih? Ya harus diusulkan parpol bro. Dan kira-kira ya mengusulkan Ya mungkin PSI sama Golkar bro. paling kuat. Gak mungkin dari PDI Perjuangan gue rasa Mas Gibran. Kan Golkar ada Mas Bahlil. Jangan-jangan MBG itu singkatan tuh. Apa tuh? Mas Bahlil Gibran. Oh, mind blowing. Bisa gak? Jadi sebetulnya Saum itu sebetulnya Gibran itu masuk juga. Iya, dalam cuma foto-foto. iya, cuman dia mau bikin kayak gitu. Wah, lo Tapi agen lo ya? kalau menurut lo kalau Teddy mungkin nggak jadi wapres? Nah, itu dia kalau dari sisi popularitas kan emang mungkin banget nih. Kalau misalnya dia maju nih, yang sekarang incumbent Presiden Prabowo maju bawa Let Call Teddy gitu. Wah, itu dari sisi popularitas luar biasa sih. Elektabilitas gue nggak tahu ya. Tapi gue mau nanya lagi sama Saum. Saum, Apa lagi? Saum, yang kenceng Saum. Bagus lo Mikey lo. Iya. Iya. Menurut lo
Kalau lo posting nih foto lo sama Bahlil, sama Teddy, AHY, Gibran, yang mana yang paling banyak dapat like? Empat-empatnya di Instagram lo nih. Yang paling banyak dapat likes menurut lo yang mana? Tentu Pak Bahlil lah. Iya. Kenapa sih? Karena semua orang lagi Pak Bahlil loh. Sampai ada lagunya aja itu. Semua orang karena lagu juga easy listening sih. Nah, gue mau nanya deh, Bang, dari sisi komunikasi politik ya. Kalau kita bilang 3 bulan yang lalu, Kanda Bahlil ini antagonis loh. Kenapa sekarang dia langsung bisa? Nih si Gen Z ini tergila-gila pengen fotonya sama Kanda Bahlil. Nah, ini yang dia lakuin? Harus diwaspadai oleh Bahlil. Maksudnya? Menurut Dr. Henry Satrio. Yang bukunya udah 3. Nah, dalam buku yang berjudul Momentum yang ada di belakang lo itu. Buku yang pertama nih. Itu kan lo lihat tuh, karir, politik, dan aktivitas media sosial. Oh, ini saya tahu tanda tangannya. Ya itu, karir, aktivitas media sosial tuh ya. Jadi variabel aktivitas media sosial mengatakan bahwa many click doesn't click, many click doesn't stick. Jadi many click doesn't stick. Jadi walaupun lo follow, walaupun lo like, belum tentu di vote. Jadi si aktivitas media sosial ini nggak langsung meningkatkan elektabilitas. Nah itu hati-hati. Jadi bisa aja Saum tadi tuh like paling banyak, foto paling banyak, cuma buat lucu-lucuan, cuma buat pansosnya dia. Tapi kalau disuruh milih, bisa jadi gue pilih Teddy, atau bisa jadi Saum ternyata pilih AHY gitu. Belum tentu juga gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai para politisi. Karena kita tanya aja, misalnya Bahlil maju, Teddy Indrawijaya maju, Gibran maju, AHY maju, yang lu vote siapa? Masih bertanyakan. Coba yang mana? Enggak, aku bakal pilih Mas AHY kayaknya. Tuh, beda bener. Beda bro. Berarti yang dia likes belum tentu itu yang dia pilih. Itu ada, jadi teorinya Henry Satrio dalam disertasi, itu kan disertasi gue bro. Ini kan udah lama, kalau zaman dulu udah valid berarti? Ya udah, ini kan gue tahun 2021 gue lulus tuh. 2021 gue jadi dokter. Udah fenomena itu. Udah ada, jadi lo hati-hati dengan itu. Jadi belum tentu lo misalnya, kita udah ada contohnya, Ridwan Kamil followernya berapa? Oh ya gila sih. Kalah dia akhirnya kan. Karena once dia sampai ke voters, banyak hal yang dipertimbangkan. Gitu bisa jadi Bahlil kalah votes dengan Bahlil menang polling kesukaan dari Gen Z tadi, tapi bisa jadi Teddy yang menang. Bisa jadi AHY yang menang. Jadi begitu-begitu, it depends gitu. Oh, jadi buat kanda-kanda yang mau maju 2029 nanti ini bisa langsung menghubungi kedai kopi karena dengan strategi-strateginya yang belum tentu nih di sosial media populer. Populer itu sudah satu kaki. Oh, satu kaki tuh. Jadi lo nggak perlu, kan misalnya gini lah, Henry Satrio mau jadi wapres, kan gue mesti kampanye popularitas dulu. Please lo maju dong. Supaya orang lebih banyak kenal Henry Satrio gitu. Dibandingin misalnya Bayu Oktara tampil bareng Syasha. Itu langsung beres bro. Nih, serius bro. Iya, sebentar. Kalau bicara nih ya, misalnya nih Henry Satrio jadi wapres nih. Di antara empat-empatnya tadi meminang lo sebagai calon wakilnya. Mana yang lo bilang iya? Dan kenapa? 4 nih ya. Iya yang tadi. Gua akan pilih nomor 1 tuh yang lo bilang iya. Misalnya nih dekat sama kekuasaannya Prabowo. Iya. Gua akan pilih Teddy dulu. Karena Teddy paling dekat sama kekuasaan sekarang. Dia pemilik organ-organ pemenangan. Nah, yang kedua gue pilih itu Gibran. Karena bapaknya banyak duit. Jadi untuk logistik gue aman. Oke. Gitu. Yang ketiga baru gue pilih Bahlil. Kenapa? Karena Bahlil ini bukan. AHY dulu. Oh kenapa? Kok AHY dulu? Kok berubah? Gini. Gue akan jelasin kenapa Bahlil ya. Bahlil itu kan dari Golkar bro. Oke. Pendekar semua itu isinya. Basisnya kuat. Basisnya kuat tapi pendekar semua. Oh iya jagoan semua tuh. Masalahnya dia belum tentu dicalonin dari Golkar. Jadi begitu si Bahlil ini muncul sebagai calon presiden, dihajar duluan dia sama teman-temannya. Para pendekar ini. Iya, dan bisa jadi langsung munaslup tuh Golkar. Langsung minta ganti. Kan Golkar ini secara politik tuh usernya pemerintah bro.
usernya. Jadi dia akan sih. dia akan Dia nggak ngikut, pernah- dia akan ngikut apa kata si penguasa. Jadi penguasa bilang, Bahlil ya ketumnya, ketum dia. Jadi. Terus tiba-tiba Bahlil mau maju nih, jadi calon presiden. Itu kan pasti kasak-kusuk yang lain nih. Itu penguasa bisa bilang, ini si Bahlil mau gantiin gua nih. Enggak, saya juga nih. Munaslup Ganti. jadi ketua umum bukan dia. Bisa begitu bro. Nah kalau gue pilih Bahlil dari awal, kan bisa kagak maju gua. Bisa dicoret sebelum daftar. Tapi emang ini orang potensial. Jadi 4 nama yang disebut tadi, AHY, Gibran, Teddy, Bahlil itu potensial semua. Untuk menjadi RI2 mendampingi Pak Prabowo sekarang. Bukan untuk maju RI1 didampingi oleh Henry Satrio. Ini kita ngomongin apa sih? Ngomongin 2029 bro. Tapi emang yang menurut gua sosok Gibran, Teddy itu potensial sih buat Indonesia ke depan. AHY itu potensial buat Indonesia ke depan. Makanya menurut gua ya tapi ya Gibran lo perbaiki kualitas lah. Dia kan punya ada trust issue tuh di belakangnya. Trust issue yang orang tuh kayak nggak percaya kualitasnya. Padahal gue sering bilang kalau tentang kapabilitas lo nggak boleh. Jadi orang silakan aja dulu buktikan. Kalau nggak bisa baru lo celah-celah gitu kan. Jadi jangan dari awal lo celah-celah. Nah kalau Teddy memang kan dia lagi penampakan juga nih. Gue nggak tahu juga dia bakal sampai mana tuh. Majunya, jalannya. Tapi kan tadi gue pakai disclaimer kan. Kalau memang dekat dengan kekuasaan Prabowo, bisa jadi Teddy nih. Karena dia bisa jadi kan disetujui nih sama Prabowo. Jadi emang tapi bukan karena kapabilitas dong. Ya kadang-kadang kan kita mikir menang dulu. Menang dulu ya. Iya sih. Yang kedua ya sebenarnya yang pertama tuh maju dulu aja. Makanya gue rasa Caimin begitu tuh. Caimin, yang penting gue maju dulu aja. Anies deh. Ini hitungan jam loh keputusannya. Iya. Gila belum sih. tentu. Dia mungkin ya udahlah yang penting gue punya dong. Jadi kalau misalnya seorang Caimin nih ketemu Bayu Oktara, Bay, lo bisa main sinetron berepisode-episode, tapi yang punya kertas suara ada fotonya gue. Itu ya. Iya. Itu ya. Nggak Tapi semua Caimin orang. itu masih di kabinet kan sekarang? Masuk kabinet Menko dia. Menko Pemberdayaan. Bukan. Menko. PMK ya. Oh ya. Kira-kira. Iya. Itu canggih men. Iya sih. Berpolitik ya kan. Zigzagnya gitu. Tapi menurut lo mungkin nggak? Nih sorry ya, gue bukan mengecilkan Golkar, tapi sangat mungkin Golkar nggak akan maju karena itu tadi secara politis usernya penguasa. Tapi kalau AHY kalau ngomong baik-baik sama Pak Prabowo mungkin maju. Pak, ini kan kemarin saya juga partai ini kan peringkat paling bawah Pak. Dari 8 partai hampir aja saya nggak lolos. Hampir kepleset. Jadi saya izin ini saya maju pilpres Pak, bukan buat mau ngalahin Bapak enggak. Tapi biar saya partainya masuk lagi aja. Ya biar partai masuk lagi aja. Jadi kalau ada yang suka saya juga pilih partai saya Pak. Boleh Pak ya. Tapi saya nggak akan ngalahin Bapak. Karena saya nggak mungkin lah bisa ngalahin Bapak gitu. Kenapa nggak mungkin? Ya kan penguasanya Prabowo susah ngalahinnya. Jadi kalau kemudian diizinin, wah AHY bagus tuh. Udah maju aja. Bekal itu buat 2039. Oh, jadi bukan di 2029 tapi 10 tahun lagi. 2034 lah. 2034 tuh bekalnya bagus tuh. 5 Tapi tahun berikutnya. menurut lo ya, kalau kita bicara 2034 nih. Jauh banget. Kemungkinan besar Bahlil nggak jadi ketua umum Golkar nih. Tapi AHY mungkin masih terus. AHY kan itu kan partai-partai dia. Gue bingung nih, kenapa sih partai-partai itu bapak atau enggak ibu ke anak gitu terus. Kenapa sih? Kenapa nggak ada regenerasi, kaderisasi yang jalannya oke gitu. Akhirnya banyak kan sekarang kader yang orang tuanya tetap dipasang jadi ketum karena Kalau nggak punya, karena anaknya belum siap. Kalau gue paham. Karena? Ini ibaratnya kayak lu bikin perusahaan. Itu perusahaan, duit lu yang ngemodalin. Oke, udah gede nih perusahaan jalan. Nggak gaji karyawan juga awal-awal pakai duit lo. Kalau rugi duit lo lagi yang keluar. Ya oke. Mau gajian duit lo lagi. Ya kalau duit lo terus, ngapain lo kasih orang? Ya kan kalau perusahaan intinya kan ada keuntungan ekonomi. Kalau lo bisa tetap dapet cuan tanpa lo harus ada dalam situ. Pertanyaan selanjutnya, menurut lo, emang nih partai politik bukan perusahaan keluarga?
Menurut lo gimana? Iya. Ya kulturnya sih mirip. Iya kan kita pengen ada partai-partai baru, udah gitu mungkin calon-calon baru, bukan yang dari silsilah keluarga ini karena kita milih anaknya si ini gitu kan. Kita pengen yang datang anak muda punya ideologi, punya prinsip, punya sesuatu yang baru gitu ditawarin. Tapi kalau dari anak-anak muda ini kita sebutin ya, yang paling mungkin maju ke calon presiden di 2034 ya, Puan, AHY, Gibran, Teddy, itu aja deh ya. Iya itu. 3 itu ya. Kok Teddy anaknya siapa? Yang tadi kan anak-anaknya Teddy bukan anaknya. Ini kan Prabowo masih 2034 kan masih presiden terakhir. Iya, betul. Jadi dia yang didorong nih sama Prabowo misalnya. Siapa yang lo pilih jadi presiden? Sahai. AHY tetap ya. Iya. Kenapa? Karena ganteng. Enggak gitu juga. Karena Aku beberapa kali ada liputan lah buat ke dia lah. Ke Menko Infra kan. Cara nyampeinnya tuh Oke. dan kayak Lo terpesona, ini sosok pemimpin aja. terhipnotis. Aduh, terhipnotis banget. Aduh, pakai banget lagi katanya. Iya. Terhipnotis dia banget. Ya udah kayak sosok pemimpin. Aku di luar aku nggak tahu dia gimana di belakang ya. Tapi kan sebagai perempuan biasanya women support women. Kenapa lo nggak milih Bu Puan? Nah, Gitu ya pertanyaan. You didn't see it coming ya. Iya. Daripada nyanyi image. Aduh. Nyanyi lagi. kayaknya sengaja Imagine. bukannya Saul gak masuk ke frame. Jangan, biar aman hidup dia. Lagi pula kita juga biar aman. Ya, Karena bukan kita yang ngomong. Jadi kita ngelempar bola aja. Iya. Terus ada suara-suara gaib yang jawab. Nah itu dia. Itu bahas ya. Tapi kita perlu ya pas siaran ada beberapa Gen Z kita tanyain aja dari tokoh-tokoh yang sekarang yang mana yang paling lo ini. Iya. Karena semua misalnya sekarang ya selain Teddy Indra Wijaya kan ada nama Kang Deddy Mulyadi yang KDM. sering dielulukan kan itu tuh KDM. Iya betul, Bapak Terus Aing. memang itu ada AHY juga sering dielulukan gitu. Sally Conda? Seri Juanda kemarin juga ditepok-tepokin tangan tuh ya. Iya, itu lagi mencuri perhatian Lagi heboh banget. banget. Nah, terus juga Mas Gibran. Mas Gibran. Kemarin ada 20 orang loh tepuk tangan kan yang diundang dia tuh. Gak bisa tepuk tangan dong, karena kan satu lagi tangannya ke kantong. Nah, Astagfirullahaladzim. jadi Aduh, bahaya nih. jadi menurut gua, ya orang-orang ini sih berpotensi gitu. Ya. Berpotensi dan ya kita lihat aja siapa yang mungkin tuh. Si anak-anak muda ini. Atau ya jangan-jangan ada nama-nama baru. Waktu itu kan juga Jokowi munculnya tiba-tiba. Iya, dan yang paling penting kan sekarang nih katanya kan kita ada ancaman AI. Yang paling siap di antara mereka sih kayaknya anak-anak muda ini ya. Ya. Yang ngerti dengan Tapi AI. nama-nama yang udah gue sebut tadi itu selalu dibayang-bayangi sebuah nama yang lekat banget dengan calon independen. Siapa tuh? Darmo Pangrengkun. Darmo Pangrengkun itu luar Mas biasa. Baras dan Itu Pangrengkun. bro, bintang 3 bro. Iya bintang 3 kan nggak main-main loh, no play-play. Bang Darmo Pangrengkun. Bang Darmo Pangrengkun. Pongrekun. Badan cyber lagi. Dulu dia BES, iya kan? bukan BIN. BSSN. Badan Cyber dan Sandi Negara. Iya. Itu kan berarti bahasa-bahasa langitan tuh. Iya. Yang dia baca. Prit. Ngerti dia. Gitu. Oh ini ada artinya nih. Dia kalau nge-WhatsApp gimana ya? Pakai Morse. Garis titik garis. Susah banget. Gila. Atau kan dia cuma gambar bendera Semapur. Ya gitu. Jadi Tapi itulah nama-nama. dia punya kans juga ya. Ya kan dia kalau ada di independen mah gue rasa setiap ada independen dia maju bro. Tapi baru soal pilkada ya. Bro itu kemarin 10% gede loh men. Gede. 10% pemilih Jakarta loh. Gue Iya, gak tahu dari apa itu 14 juta. pemilihnya Pongrekun Bang Darmo itu serius atau ketawa-ketawa lucu gitu ya. Tapi gue ada keluarga yang milih beliau. Ada juga gue juga ada teman gue pilih. Alasannya juga masuk akal menurut gue. Kenapa? Ya karena ya dia tuh ya beda. Kalau teman gue itu jawabannya bagus. Apa tuh? Kenapa lo pilih Darmo Pongrekun?
kenapa enggak? Kan itu dia. Susah. Udah mau diapain? Kan kita nggak mungkin nanya lagi. Kalau kita nanya lagi kayaknya kita ngajak berantem kan. Ya udah. Kalau gitu sih jawabannya. Kan ngajak berantem. Jadi nggak boleh gitu. Aduh, tapi gue terus terang nggak terlalu ini lagi dengan 2029. Maksudnya jadi sekarang ya udah deh siapa aja yang terpilih. Enggak, kalau gue sih emang selama ada incumbent nggak terlalu exciting. Karena pasti incumbent yang punya semua resourcesnya. Incumbent kalah kan baru Bu Mega. Tapi Bu Mega kan juga nggak full waktu itu jadi presiden kan. Gantiin Gus Dur tengah jalan. Jadi nah abis itu ya SBY sama Jokowi ya dua-duanya mengerti cara bagaimana ya begitu deh. Mobilisasi. Makanya kan gue sempat bilang bisa nggak sih setiap presiden di Indonesia tidak menggunakan APBN sebagai alat pemenangan. Karena kan presiden itu sering banget program-program buat rakyat itu digelontorkan jelang-jelang pemilu itu kan pakai APBN. Udah gitu dikasih nama. Ya kan. Oh ya saya hanya baca skrip ya. Kalau di Mos ada si Saung. Gila berani. Aduh. Itulah kira-kira. Ya gue sih berharap apapun itu nanti yang di 2009 yang terpilih paling enggak mikirin buat rakyat deh gitu aja. Bro, ini OT banget nih, ini penutup Apa lah. sih? Menurut lo mana yang paling enak buat lo? Penyiar radio, pemain sinetron, pemain film, atau karyawan swasta aja? Penyiar radio lah. Kenapa? Karena penyiar radio itu lo berasa paling ganteng sedunia. Satu, temen lo banyak. Lo bisa denger lagu yang lo suka. Udah gitu bisa datang pakai celana pendek tanpa mandi. Lewat radio. Santai-santai gitu. Karena kan ada theater of mind. Menurut gue sih itu masih jadi daya tarik. Radio lo lebih suka mana? Kan lo sekarang jadi penyiar radio juga. Enggak, gue seneng, gue menikmati sih jadi penyiar radio tuh. Serius? Yang lo nikmati bagian mananya? Karena interaksi atau karena lo bisa bereksperimen ngomong apa aja? Iya, gue gimana ya? Menurut gue kalau dengerin lagu apa aja udah nggak terlalu, karena setiap kali gue ngajuin lagu sama Saum ditolak. Karena emang sekarang nggak bisa. Lagi lo milih lagunya kadang-kadang minta ku gadaikan cintaku yang bener aja. tapi menurut gue radio itu serunya karena yang banyak ngajak ngobrol gitu tuh banyak ya. Bener. Kan kalau di TV itu lo ngajak ngobrol paling sama host atau sama lawan bicara lo aja. Tapi kalau di radio walaupun cuma kita berdua di studio ya, tapi itu ada komen-komen yang kita langsung bisa bacain gitu. Iya benar. Apalagi jadi bisa live banget. TikTok juga, lo komen-komenin. Tapi nggak ada yang pernah lo marahin kan yang kayak iya. Tapi gimana lo waktu lo marah di itu? Tanggapan orang-orang sih bro. Ya oke. Jadi orang-orang bilang, wah Hensat is back. Maksud lo? Jadi selama ini gue gimana sih gitu? Lo rencana untuk ini nggak menebelin karakter lo di situ? Yang bagian marah-marah? Enggak. Gue emang sebenarnya itu bukan karakter. Tapi emang gue marah pada waktunya itu men. Ya emang keluar gitu aja. Marah gitu. Jadi kesel aja gue sama omongan si jubir. Nggak direncanain. Menko Pangan yang bilang bahwa kita akan melibatkan lebih banyak masyarakat mengawasi MBG. Lah dari dulu udah nyampein, udah difoto. Tapi kan akhirnya mereka dimarah-marahin yang ngawasin itu. Itulah gue marah karena itu gue kesel aja, lu kayak nggak hidup di Indonesia lo. Selama ini lu kemana aja gitu. Walaupun akhirnya setelah gue pikir-pikir, ya mungkin dia bicara seperti itu demi karirnya sih. Tapi abis selesai cut, syuting selesai, it's a wrap. Ya udah selesai. Selesai gitu aja kan. Selesai gitu aja. Jadi ya gitulah. Jadi jangan-jangan yang debat-debat di TV itu semua ya emang ada bro yang sampai hati tuh banyak. Sampai benar-benar ngomel setelah iklan selesai masih marah-marah sampai pulang banyak. Gitu. Cuma biasanya itu adalah artis-artis baru aja. Baru masuk TV gitu. Jadi kebawa suasana sama suasininya gitu. Bro, jangan kan artis-artis yang lagi para politikus yang lagi debat-debat. Sekarang RDP aja sekarang paling enggak tuh anggota dewan punya bedak tacap juga bro. Oh ya? Karena kan tahu ada kamera. Oh. Dan kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan juga sebisa mungkin keren gitu ya. Iya dong. Seolah-olah dia berwibawa gitu. Iya, karena kan ada ribuan jutaan mata yang menonton. Lu udah nonton Mas Gibran sama kucingnya belum? Kita bahas nanti di Mos Radio teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.